3, 2, 1. First cannon lift off. North CP. The tower's clear. It's all yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di review mainan ala kadarnya. Kali ini di review mainan ala kadarnya bakal nge-review DX Earthgaron. Jadi Earthgaron ini dia itu dari serial Ultraman Blazer. Dia itu ya semacam robot tempurnya gitu yang bantuin Ultraman Blazer dari tim SCART gitu, tim tempurnya di Ultraman Blazer. Nah ini tuh Earthgaronnya itu versi DX. Jadi nanti itu dia bisa digerak-gerakin kayak action figure gitu. Terus ada LED-nya juga, lampunya gitu, bisa nyala terang. Dan ada suara-suaranya juga seperti DX kayak perubahan Ultraman, Driver, Kamen Rider gitu. Jadi ini tuh paket komplit nih, udah bisa gerak, ada lampunya, ada suaranya lagi. Langsung aja kita review DX Earthgaron ini. Please. Ya, ini dia penampakan dari box DX Earthgaron. Jadi Earthgaron ini aku dapat di harga 400 ribuan. Tapi untuk pasarannya sendiri itu ada di sekitar harga 500 sampai 600 ribuan sampai video ini dibuat. Tapi jangan terlalu kalian pakai harga tersebut buat patokan ya. Karena mungkin kalian bisa dapat barang ini di harga yang lebih murah atau bahkan lebih mahal di tempat lain. Jadi ini aku dapat di kondisi PIB alias second tapi masih ada box. Dan ini juga boxnya sebenarnya udah agak peot dikit tapi isinya masih aman. Nah bagian depannya ini ada gambar Ultraman Blazer, figur dari DX Earthgaron-nya. Di sini ada suara-suaranya yang bahasa Jepang, aku nggak ngerti artinya apa. Yang ini itu 17 suaranya yang kita dapetin dari figur Earthgaron ini. Terus dia itu ada lampunya seperti yang ada di gambar sini. Ini ada lampunya biru kayak gitu. Di bagian samping di sini ada gambar Ultra Monster Advent lini yang lain. Di sini ada Bazanga, monster dari Blazer episode 1. Di sini ada tulisan Jepang yang aku nggak tahu apa artinya. Bagian belakang di sini ada pose-pose dari Earthgaron yang sedang meraung, juga meraung. Dan di sini ada digambar dia yang sedang lari. Di sini ada monster kuning yang aku lupa siapa namanya, tapi ini dari lini Ultra Monster Advent juga kayak Bazanga tadi. Di bagian sampingnya lagi di sini ada gambar Earthgaron lagi, dan di bagian bawahnya di sini ada gambar Hiruma Kento, si Ultraman Blazer dengan DX Blazer Brace-nya. Dan di bagian atas di sini ada gambar Earthgaron yang lari lagi. Karena ini aku dapat second, jadi ini segelnya udah aku buka. Langsung aja kita keluarin. Jadi bagian dalamnya juga ada Mika kayak gini. Nah ini Earthgaron-nya yang kita dapatkan. Buntutnya masih terpisah kayak gini kalau kita beli baru. Oke langsung kita lepas. Nah ini kepalanya masih terbungkus plastik kayak pocong. Kita buka aja. Ini bawaan dari boxnya emang kayak gini doang sih. Dia ada bungkus plastik gitu, dan ini buntutnya harus kita pasang dulu. Buntutnya tinggal kita pasang aja di sini. Dan di sini ada penyumbat baterai, dimana dia ini nanti bisa mengeluarkan suara-suara ala DX seperti pada umumnya. Nah, langsung aja kita cabut aja apa ya, biar lebih enak. Nanti kalau kita cabut ini bakal bunyi loh. Nah kan, jadi dia itu lampunya hidup, terus ada suaranya. Keren banget gak? Kita mulai dari kepalanya dulu. Jadi kepalanya ini sebenarnya bahannya karet. Ini bahannya karet jadi aman, gak kayak SAF yang mungkin tanduknya rawan ya. Tapi kenapa dibungkus plastik kayak gini aku juga gak paham. Padahal ini sebenarnya awet sih bahannya. Mungkin buat menjaga aja kalau kotor atau gimana ya. Yang jelas ini bahannya aman lah. Nah ini di kupingnya itu ada kayak semacam headset atau earphone gitu yang bisa naik turun kayak gini. Di sini kepalanya itu kita pakai ball joint, jadi bisa kita putar-putar. Dan si headsetnya bisa naik turun. Terus mulutnya juga bisa kita buka tutup. Tuh. Biar kelihatan isi mulutnya yang sebenarnya itu part biru clear gitu, yang menyatu sama matanya juga. Menyatu warnanya maksudnya sama-sama biru clear. Di sini ada warna oranye-oranye buat ya detail-detailnya gitu. Di sini gigi-giginya warna abu-abu, hidungnya warna putih. Di sini juga abu-abu. Karena ini DX, jadi dia ini bautnya juga kelihatan di bagian sini
sementara bagian satunya ini nggak ada. Terus pindah ke badan, ya detailnya ini detail semua sih, keren ya, apa ya, detail nonjol gitu loh, bukan cuman kayak stiker atau gambar apa gitu. Nah di bagian perutnya ini ada bolong-bolong, ini tempat speakernya suaranya tadi keluar. Terus untuk artikulasi tangan, kepalanya cuman ball joint aja sih, jadi bisa muter kayak gini, terus bisa naik turun kayak gini. Sementara lehernya ini nggak bisa kita gerakin. Nah itu lampunya hidup sendiri tuh. Kalau penyumbat baterainya kita lepas, terus nggak kita masukin lagi, terus nggak kita mainin, nanti dia bakal kereset dari awal lagi ya efeknya. Dan tanda dia kereset lampunya hidup kayak tadi. Nanti kita coba ke sound effect atau S efeknya ya. Kita fokus ke artikulasi dulu. Untuk perut sendiri di sini nggak ada artikulasi karena ya dia itu punya mekanisme suara tadi itu di sini. Speaker dan tombol-tombolnya ada di perut semua. Terus untuk tangan di sini dia keleknya itu ketiaknya itu pakai ball joint, jadi bisa muter kayak gini. Terus armornya juga bisa tuh, ada semacam kayak join kayak gini yang menonjol, jadi bisa gerakin ke kanan dan ke kiri kayak gini. Jadi karena dia ball joint bisa muter-muter kayak gitu. Dan di tangannya di sini sikunya ini ada swivel joint gitu, bisa muter. Terus di bawah sini siku ada single joint. Dan pergelangan tangan di sini kita pakai ball joint lagi. Untuk jarinya sendiri di sini nggak ada artikulasi, cuman detail kayak gini doang. Dan nggak ada tangan pengganti juga. Terus pindah ke kaki, di sini artikulasinya pakai ball joint lagi. Dan ini bisa kita putar juga seperti tangan, ada swivel joint juga. Pindah ke lutut, di sini pakai single joint juga seperti di siku. Dan pergelangan kaki di sini pakai ball joint juga. Untuk artikulasi sebenarnya cuman kayak gitu doang. Sama buntutnya juga di sini pakai ball joint. Dan buntut-buntutnya di sini tuh kaku, nggak ada artikulasi apa-apa. Artikulasinya ini walaupun cuman ya gitu-gitu doang, tapi dia ini lumayan luas. Ini misalnya aku mau coba ke posong ngangkang gitu, nih kayak duduk gitu. Dan ini tangannya kita taruh ke atas misal. Gini. Tuh. Bisa seluas ini artikulasinya. Mau kita bikin apa ala-ala Kamen Rider nih, Rider Kick. Ya. Ini juga. Aduh, malah kepencet. Nah, dia bisa luas banget lah artikulasinya. Walaupun sebenarnya titik artikulasinya ini kalau dibanding action figure ya kayak SHF gitu nggak sebanyak itu, tapi ini luas banget. Nah tadi kita udah pindah ke LED ya, tadi kan udah kepencet tuh, itu suara pertamanya. Jadi suara pertamanya itu suara pengaktifan si Edgaronnya, dimana si Geno tuh ngomong lah ini kaiju tipe 34 gitu kalau nggak salah, Edgaron gitu kalau mau disiap luncurkan dari markas. Sekarang kita mainin LED-nya lagi di suara-suara selanjutnya. Itu LED-nya tinggal kita pencet di sini aja, di tombol abu-abu ini yang kita tekan dari sini. Pokoknya suaranya totalnya ada 17 lah. Dan kalian bisa lihat matanya itu bisa nyala. Sekarang aku pindah ke kepalanya aja biar lebih jelas. Kita lanjutin suara-suara tadi. Nah itu kan mati sendiri tuh kalau nggak dipencet. Kita lanjutin suaranya ya. Dan ini mulutnya karena bisa dibuka, lampunya juga sampai ke dalam.
Ini LED-nya lagi nyala, soalnya dia mau persiapan nembak art fire gitu kalau di filmnya, semacam lasernya gitulah. Ini kita pencet, dia bakal nembak. 1, 2, 3. Keren banget kan? Itu suara terakhirnya dari 17. Enggak 17. Tadi baru 14. Nanti 3 yang lain itu beda lagi. Dan kalau kita pencet lagi, dia bakal kembali ke suara awal. Itu balik ke suara awal si Gento ngaktifin Garonnya lagi. Nah, itu suara 14-nya. Dan untuk suara 3 yang lain, itu bisa kita akses dengan menahan perutnya ini. Tombol di perut maksudnya. Ini kalau kita tahan, itu ada 3 suara yang lain. Tuh. Jadi kayak semacam suara erangan Godzilla gitu ya. Tapi ini suara erangannya si Garon lah. Kita coba lagi yang kedua. Dan ini yang ketiga. Nah, kalau dipencet lagi, ini bakal ke suara erangan yang pertama tadi lagi. Tuh, balik lagi ke suara yang kayak Godzilla tadi. Jadi 14 si pencetan yang biasa, yang urut-urut kayak gini. Itu bisa urut mainnya, dan 3 yang tadi. Tapi selain 17 suara tadi, Garon ini juga punya semacam tombol di belakang, yang dimana kalau kita beli Nichigagachi Nikija, aku lupa nama kaijunya apa. Jadi kaijunya itu yang kepalanya pakai armor gitu. Nah, itu dia bisa dapat aksesoris Garon yang kayak bazooka 2 biji di sini. Dan itu bazookannya di sini. Nanti kalau ketusuk bakal bunyi. Sebenarnya kita nggak beli bazookannya pun kita bisa ngakses suaranya. Di sini aku bakal dibantu sama Nichiro buat nusuk suara yang ada di belakang ini. Nah, tinggal kita pencet tombol di belakang. Nah, anggaplah ini udah masuk ke mode 2. Ini kalau dilepas suaranya juga ada. Anggaplah ini kita punya backpacknya. Aku pakai Hanichiro. Tolong Hanichiro. Nah, ini udah masuk ke mode 2, dimana si Garon pakai bazooka. Aduh, sorry. Pencet lepas. Ini kalau kita pencet, suaranya bakal ada yang beda. Ini kan sama nih, suara pengaktifan Garon lagi. Ini juga sama. Nah, mulai di sini bakal beda nih. Ini suaranya udah suara tembakan di bazooka 2 biji di belakang itu. Tuh, rail cannon. Aku lupa nama senjatanya. Pokoknya yang disebutin sama si Gento lah. Ini suaranya pasti beda sama yang tadi. Tuh. Ada suara-suara misilnya juga gitu. Laser katanya. Ingat, jangan sampai gagal atau jangan sampai mati kalau di serialnya. Aku nggak paham bahasa Jepang juga, mungkin bisa dikoreksi ya. Yang jelas suaranya beda kalau udah pakai backpack. Ini suara terakhirnya kalau nggak salah. Kalau kita pencet lagi kayaknya bakal ngulang lagi. Oh, belum. Ini all weapon fire. Nah, ini balik ke suara pertamanya lagi. Jadi suara terakhirnya all weapon fire ya. Kita cabut. Kalau tadi kan suara terakhirnya yang kalau nggak pakai backpack kayak suara nembak laser gitu kan, yang ada loadingnya. Nih, kalau mau lihat perbedaannya aku coba ulang lagi. Tuh, kelewatan. Nah, ini kan ada loadingnya tuh. Kalau yang tadi enggak. Ini suara terakhirnya kalau tanpa pakai backpack. Hot fire.
Ya, jadi itu semua suara yang ada di Art Garon. Oh iya. Terus tadi kan kalau kita tahan suaranya beda tuh, suara erangan kayak Godzilla gitu. Terus kalau pakai backpack suaranya beda apa enggak? Suaranya sama. Ini kita coba pakai backpack lagi. Hanejiro tolong dipencet. Ini suara erangannya sama kayak yang tadi sih. Tuh, ada 3 biji, sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Oke, di sini ada perbandingan DX Art Garon dengan SHF Kamen Rider Yuki dan Sofubi Sevenger. Tuh lampunya nyala lagi tuh, itu dia kereset tandanya. Kalau kita pencet ngulang lagi. Ini balik ke suara awal seperti yang gue bilang tadi. Karena di sini aku nggak punya SHF Ultraman, terutama SHF Ultraman Blazer. Di sini aku cuma pakai SHF Yuki buat perbandingan. Dan Yuki ini SHF lama ya, jadi kalau kita bandingin sama SHF yang baru yang agak tinggian dikit, ini masih pendek lah si Yuki. Dan ini Sofubi Sevenger ya, seperti Sofubi pada umumnya yang bisa kalian temui di Station atau di toko-toko yang lain. Jadi buat figur sekelas SHF gitu, menurutku ini skala Art Garonnya masih masuk sih. Apalagi kalau kalian mungkin nanti punya SHF Blazer atau mungkin kayak Figures Blazer yang agak tinggian juga, menurutku DX Art Garon ini masih bisa buat nemenin figur Blazer kalian. Tapi kalau kayak Sofubi atau mungkin Sodo yang kecil-kecil gitu, menurutku kegedean. Tetap paling nggak minimal SHF lah, ini bisa cocok skalanya gitu. Dan ngomongin soal Blazer, sebelumnya aku juga udah nge-review Chodo Ultraman Blazer. Cuman di sini aku nggak bawa Chodo Blazer, jadi nggak bisa aku bandingin di sini. Buat kalian yang penasaran bisa lihat di reviewku sebelumnya, di review Chodo Alpha Ultraman Blazer, Jid dan Belial. Dan ngomong-ngomong, karena desain Art Garon ini mirip sama Mechagodzilla, buat kalian yang penasaran juga bisa lihat di reviewku sebelumnya di Chibimaru Mechagodzilla. Linknya ada di deskripsi ya. Kesimpulannya, buat di kisaran harga 500 sampai 600 ribuan, Art Garon ini menurutku udah paket komplit banget sih. Dia ada artikulasi dan lincah, detailnya juga udah lumayan, LED dan S-Effect-nya juga seru buat dimainin karena ya dia lumayan banyak ya suara-suaranya. Lampunya juga terang. Cuman kalau di kekurangannya sendiri aku nggak ini sih kok malah Sevenger aja tuh. Di lehernya ini kan tadi nggak ada artikulasi ya, jadi dia nggak bisa nengok ke kanan kiri. Kalau tanpa kepalanya gerak, harus kepalanya yang gerak, bukan lehernya. Kalau buntut ya kaku, sebenarnya aku nggak terlalu masalah. Buntutnya juga pendek sih, nggak kayak buntut Godzilla yang panjang-panjang gitu. Kalau artikulasi tangan kaki sih menurutku udah keren banget sih. Di harga 500 sampai 600-an, apalagi ini aku dapat di harga 400 ribu doang ya, worth it banget lah. Tapi kalau dibandingin sama SHF-nya ya pasti bakal lebih lincah dan lebih detail SHF ya, karena artikulasinya pasti lebih banyak. Tapi di SHF kalian nggak bakal dapetin modelan yang ada LED dan S-Effect kayak di DX Art Garon ini. Jadi masih bisa diadu lah, soalnya SHF-nya itu harganya 2 kali lipat dari DX-nya, bisa nyampe 700 sampai 1 jutaan gitu, lebih mahal lah. Ya, demikian reviewku mengenai DX Art Garon dari serial Ultraman Blazer. Aku Deka pamit undur diri, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di review mainan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.